datang Tuhan siang hari ini. Mari Tuhan, Kau layakan setiap kami Yesus. Kau kuduskan setiap kami Tuhan, supaya saat kami datang di hadapan-Mu, kami layak dan kami kudus. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang
seluruh isi hatiku Kau tahu, bahwa kami lebih dekat lagi dan Yesus, bawaku lebih dalam lagi Tuhan di hadirat-Mu Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal di dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, bahwa kami lebih dekat, tinggal di dalam hadirat-Mu Yesus, sebab kami mendatang Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, kami mau bawa setiap penyembahan yang terbaik hanya bagi Allah yang hidup, hanya bagi Engkau saja Tuhan. Haleluya, Yesus, biar Kau urapi setiap kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuja nama-Mu Tuhan. Biar Kau kusembah, biar Kau kusembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersama-Mu Tuhan, kami mau melakukan segala perkara hanya bersama Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, sangat baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk biar setiap setiap hadirat-Mu boleh memenuhi setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang menjamah setiap kami Yesus, mengurapi setiap kami. Tuhan yang urapi setiap pelayan-Mu yang bertugas dalam ibadah kedua ini Tuhan. Setiap pemain musik, setiap WL, singer, tamborin, dan semua pelayan yang terlibat dalam pelayanan siang hari ini Tuhan. Biar urapan Tuhan yang terus atas kami Tuhan. Biar Tuhan yang berkenan atas setiap pujian kami. Dan kayak mau memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan yang berkati setiap jemaat di tempat ini Yesus. Berikan setiap api-Mu, berikan setiap roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyala-nyala, untuk kami boleh semangat memuji Engkau siang hari ini.
Biar Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berotoritas penuh atas setiap ibadah kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Siang hari ini Yesus, kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Musa. Jikalau Tuhan tidak bersama dengan dia tidak mau berjalan. Dan kami merindukan setiap kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Yesus. Kami rindu karena kami tahu Tuhan, setiap pertolongan, setiap kekuatan dan setiap kemenangan itu kami dapatkan kalau kami bersama Engkau saja Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebab dekat padamu Tuhan, itu setiap kerinduan hati kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku.
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan setiap pujian kita, setiap penyembahan kita, kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mencari wajah-Mu dalam hidup kami Yesus. Memandang wajah-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Haleluya. Memandang wajah-Mu, kami mau terus Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan, mengejar setiap hadir-Mu itu Tuhan. Saat kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Yesus. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu Tuhan. Amin. wajah-Mu Hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti, haleluya, hadir-Mu di dalam hidupku, membawa setiap sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami Terima mau kasih, mengejar hadir-Mu, kami mau terus mengikut Engkau seumur hidup kami, sebab Kau Allah yang layak Tuhan. Terima setiap pujian, terima setiap penyembahan. Haleluya. 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 Segala pengakuan Tuhan, segala puji dan syukur hanya bagi Engkau saja, hanya bagi Engkau saja. Kau Allah yang perkasa,
Yesus. Haleluya, haleluya, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Membawa sembah, Yes, Yesus. menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Kayak mau terus mengejar hadir-Mu, kayak mau terus mengejar Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Yesus. Mari Tuhan, Kau yang berotoritas atas setiap ibadah kami siang hari ini, memberkati setiap jemaat kami, melawat setiap kami Tuhan di tempat ini. Kayak mau membuka hati kami Tuhan, kayak mau bawa pujian kami yang terbaik hanya buat Tuhan saja Tuhan siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih jikalau nanti kami akan mendengarkan setiap firman Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu nanti Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami, memberkati setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Yang ada sukacita, kita mau beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kami mau terus terbang bersama Engkau Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari sama-sama bertepuk tangan, bawa setiap pujian kita yang terbaik buat Tuhan siang hari ini. Terima kasih Yesus. Katakan, firman-Mu Tuhan, kakiku, yes, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang bersama Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi, semakin naik bersama Engkau Yesus. Mari bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, kemuliaan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk boleh kembali duduk. Yes Tuhan, kami percaya kami aman bersama Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan hanya bersama Engkau kami boleh tenang. Kami mampu melakukan segala sesuatu. Kami mampu melewati semua musim dalam hidup kami hanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Kau Bapa yang selalu mendengar setiap hati kami Tuhan. Kami mau tenang karena kami tahu kami berjalan bersama Engkau saja Yesus. Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami Yesus. Tak pernah Kau lepaskan
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Dan Kau sedang memberkati kami dan terus akan memberkati kami. Isi kami dengan perkataan-perkataan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang membangun kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maaf saudara, suara saya agak sedikit serak ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya dengar banyak yang sakit ya. Jaga kesehatan kita, mungkin minum vitamin, selain kita berdoa juga, saudara jaga kesehatan kita, istirahat yang cukup ya. Baik saudara, terima kasih juga untuk setiap dukungan-dukungan saudara untuk pembangunan gereja. Nanti saudara setelah ibadah kalau mau lihat ingat-ingat ke belakang boleh ya situ. Ini depan apa belakang saudara? Depan ya. Ya. Sudah di keramik tapi belum selesai semua saudara ya. Minggu depan ini mungkin akan selesai dan setelah itu masih mengerjakan, ada banyak pekerjaan di sana saudara. Jadi terima kasih untuk segala dukungan dalam bentuk apapun yang sudah saudara berikan ya. Baik saudara, saya hari ini ingin bicara tentang Esau kehilangan hak kesulungannya. Ya saudara, Esau kehilangan hak kesulungannya. Kita sudah belajar tentang Abraham, bapak orang percaya. Kemudian anaknya Abraham, siapa saudara? Siapa? Ishak ya. Nah, jangan keliru saudara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Esau. Esau ini anaknya Ishak saudara ya. Ishak punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, setelah kita belajar Esau, nanti kita akan belajar tentang Yakub ya, saudara. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Esau itu adalah cucunya Abraham, gampangnya ya. Bapak orang beriman itu Abraham. Esau juga anak Ishak yang merupakan saudara dari Yakub. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, seringkali dikatakan gini, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, atau suka juga dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Esau lewat saudara, nggak disebut Esau. Padahal Esau itu adalah saudaranya Yakub saudara. Jadi kalau kita melihat itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Esau jadi agak kurang penting gitu ya. Bahkan tidak penting kayaknya saudara. Bahkan kita melupakannya saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esau itu adalah anak sulung, anak yang paling tua dari anaknya Ishak saudara. Tetapi dia kehilangan hak kesulungannya saudara, yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya ya. Ketika Alkitab berbicara tentang Esau saudara, dia selalu menjadi contoh yang tidak boleh ditiru.
gitu saudara. Ya, jadi kalau kita bicara soal Esau, dia selalu menjadi contoh yang tidak boleh kita tiru. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari Esau, saudara? Ini yang akan kita lihat. Mari kita lihat Kejadian pasal 25. Sebenarnya dari ayat pertama saudara ya, tetapi kita baca 23 sampai 34. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita tahu ceritanya ketika Ishak dan Ribka mereka menikah, kemudian ternyata Ribka itu mandul, saudara ya, tidak bisa punya anak. Tetapi setelah mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan anak kepada mereka, dan ternyata anak itu kembar, ya, yang mereka namai adalah Esau dan Yakub, saudara. Setelah mereka besar, saudara, Esau itu badannya berbulu, sukanya berburu di padang, saudara, ya, sukanya di luar rumah gitu, saudara, berburu. Tapi Yakub itu halus kulitnya, licin, Alkitab katakan. Dia suka tinggal di kemah. Dan Alkitab mengatakan Ishak itu mengasihi Esau, tetapi Ribka mengasihi Yakub. Saudara, jangan sampai terjadi ya di dalam keluarga kita seperti ini, saudara. Ini akan menjadi satu keluarga yang kacau, saudara. Ya, karena bapaknya mengasihi Esau, ibunya mengasihi Yakub, saudara. Harus sama mengasihi anak-anak dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak boleh bertindak tidak adil kepada anak-anak kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudara, dalam cerita itu, saudara, satu hari Yakub bikin kacang merah, saudara. Dan Esau itu pulang dari padang. Dia pulang dari padang, badannya capek, saudara, di sini katakan. Kemudian dia minta, aku minta yang merah-merah itu, lapar nih, katanya gitu kan, saudara ya. Bilang sama adiknya, boleh, tapi kamu jual dulu, katanya. Jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Wah, Yakub bilang boleh, tapi jual hak kesulunganmu. Aku minta hak kesulunganmu, katanya ya. Zaman itu, saudara, orang tua kayak Ishak itu bisa memberkati anaknya yang sulung dengan berkat khusus. Dan apa yang dikatakan Ishak itu terjadi, ya, saudara. Esau bilang begini, sebentar lagi aku mati, katanya ya. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Padahal dia nggak tahu kapan dia mati kan, saudara.
Tapi dia berpikir nggak tahulah kapan juga, pasti aku matilah suatu saat juga katanya. Untuk apa aku hak kesulungan katanya. Tapi Yakub bilang, bersumpah dahulu kepadaku, jangan asal ngomong aja ya, sumpah katanya ya. Artinya benar gitu saudara. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Demi apa saudara tadi? Semangkok kacang merah. Itu dia. Kemudian Alkitab mengatakan saudara, Yakub memberikan roti itu pada Esau, ia makan dan minum, berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan ya saudara, hak kesulungan itu. Nah saudara, itu ada di pasal berapa? 25. Kemudian saudara, bertahun-tahun kemudian, gak tahu berapa tahun saudara, pada waktu Ishak sudah menjadi tua saudara, dia sudah tidak bisa melihat lagi Ishak, ya, udah gak bisa melihat, sudah sangat tua, hanya tidur saja saudara. Dia panggil Esau, itu ada di pasal 27, nanti saudara bisa baca di pasal 27 ya. Dia katakan, aku sudah tua, mungkin sebentar lagi aku akan mati katanya. Sekarang pergilah engkau berburu, kemudian setelah itu olahlah bagiku makanan, bawalah kemari, aku akan makan dan setelah itu aku akan memberkati engkau katanya. Karena dia anak yang sulung ya. Kejadiannya yang dulu ini udah bertahun-tahun saudara, dijual hak kesulungan ini ya. Esau juga mungkin lali atau bagaimana, nggak tahu saudara ya. Tapi akhirnya apa yang Esau pergi ke padang, dia memburu hewan ya. Tapi waktu itu Ribka dengar apa yang dikatakan Ishak kepada Esau saudara. Dia dengar, kemudian dia panggil Yakub, bapakmu suruh Esau berburu karena dia mau memberkati Esau katanya. Sekarang ambil 2 kambing jantan katanya, bawa ke sini, kita olah, nanti kamu yang bawa ke bapakmu ya katanya. Tapi Yakub bilang, Bu, kulit saya sama Esau itu beda, nanti kalau bapak raba bagaimana katanya. Aku gak diberkati, aku dikutuk sama bapak karena bohong kata dia. Ibunya bilang gini, aku yang nanggung dosa kutukan, kalau bapak mengutuk aku yang nanggung kata ibunya ya. Sekarang ambil, saya olah, kemudian juga kasih kulit domba yang masih kecil, dililitkan ke tangannya, dililitkan ke lehernya, supaya nanti kalau bapakmu raba, kamu berbulu seperti Esau katanya ya. Rupanya Esau itu berbulu saudara. Nah saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya diolah itu makanan sama ibunya. Yakub masuk ke kamar bapaknya, dia bilang, Bapak, makanlah ini katanya ya. Siapa kamu? Aku Esau, anakmu katanya ya. Dia ngaku Esau saudara, padahal dia Yakub katanya. Bapaknya bilang begini, suara-suara Yakub, tapi kalau aku raba tangannya Esau katanya. Jadi bingung, terus bapaknya tanya lagi, kamu siapa? Aku Yakub katanya. Terus bapaknya makan ya, makan makanan itu. Setelah dia makan saudara, kemudian dia mulai memberkati Yakub. Itu singkat ceritanya demikian. Nanti saudara baca lagi aja ya di Kejadian pasal 27. Nah kita mau tahu berkatnya ya. Saya minta tolong dibuka mas di dalam Kejadian 27 karena di slide gak ada. Kejadian pasal 27 ayatnya yang ke 28 sampai 29 ya. Kita mau lihat berkat apa yang Ishak berikan kepada Yakub ya. Tolong dibacakan. Kejadian 27 ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29. Itu, sebentar, saudara, perhatikan saudara ya, ini berkat yang luar biasa loh saudara. Allah akan memberikan kepadamu embun yang
yang dari langit dan tanah-tanah gemuk, maksudnya tanah yang subur gitu ya saudara, di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Terus 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, ini berkat untuk Yakub. Setelah itu Yakub, kalau kita lihat ceritanya saudara, Yakub ini namanya diubah menjadi siapa saudara? Ada yang masih ingat? Yakub akhirnya namanya diubah menjadi siapa? Israel. Itulah cikal bakalnya, makanya sekarang ada bangsa Israel itu saudara. Dari mana? Dari Yakub ini saudara. Yakub kemudian namanya diubah jadi Israel, dan Yakub mempunyai berapa anak? 12 anak menjadi 12 suku bangsa Israel sampai hari ini saudara. Dan apa yang dikatakan ini saudara, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Walaupun Israel itu bangsa yang kecil, tapi sampai hari ini gak ada yang bisa menaklukkan loh saudara. Walaupun perang terus, betul apa enggak? Karena Tuhan memberkati saudara ya. Jadi ini yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian setelah Yakub keluar saudara dari kamar bapaknya, Esau pulang. Esau gak tahu apa yang terjadi saudara. Esau gak ngerti, dia bawa binatang buruan, kemudian dia ke dapur, dia mengolahnya, dia masak masakan untuk bapaknya. Setelah selesai dia bawa ke kamar bapaknya. Bapak, ini aku bawa makanan, makanlah. Kamu siapa? Saya Esau. Lah, tadi yang datang sama saya siapa? Gitu saudara ya. Akhirnya bapaknya sadar bahwa yang dia berkati tadi adalah Yakub saudara. Akhirnya Esau nangis saudara. Nanti kalau saudara baca dia menangis saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sebenarnya hak kesulungan berkat itu bagi Esau pun sangat penting. Tetapi kenapa bertahun-tahun yang lalu dia jual itu kepada Yakub demi semangkok kacang merah saudara. Padahal dia pun sadar sebenarnya itu penting untuk saya dan keturunanku. Kalau saudara lihat berkat itu kan bukan hanya untuk Yakub saudara, tetapi Yakub dan keturunannya. Makanya Esau bilang, Bapak masih ada enggak berkat yang lain katanya untuk aku. Akhirnya tolong bacakan saudara. Ini yang bapaknya katakan kepada Esau ayat 39 dan 40. Ayat 39 dan 40, tolong bacakan. Kejadian 27 ayat 39 dan 40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah itu loh saudara. Jadi yang Ishak katakan, saya tahu itu adalah ilham dari Tuhan saudara ya. Bahwa engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi kalau nanti engkau sungguh-sungguh katanya, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kuk, satu beban yang ada di leher itu akan dilemparkan. Artinya dia akan berhasil kalau dia sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Ishak juga memberkati Esau akhirnya dengan berkat yang seperti itu, tapi fakta tidak bisa dirubah bahwa Ishak memberkati Yakub dan Yakub mewarisi berkat anak sulung, saudara ya. Yakub menjadi yang lebih kuat daripada Esau. Itu kenyataannya demikian. Akhirnya saudara, Esau membenci Yakub. Setelah kejadian itu, gak lama kemudian Ishak meninggal dunia saudara.
Di dalam adat Yahudi ada waktu-waktu masa perkabungan. Saya pikir di Solo juga begitu ya saudara ya. Jadi kalau ada yang meninggal ada masa-masa berkabung saudara. Hanya memang kita nggak menentukan masa berkabung itu kapan ya saudara. Mungkin 40 hari. Berapa hari saudara masa perkabungan kalau di tempat kita sini? Ya bisa ada yang sampai setahun ya. Tapi kan nggak berkabung terus selama 1 tahun. Nah dalam adat Yahudi itu ada masa-masa berkabung. Dia bilang begini Esau. Ayahku sudah dipanggil Tuhan. Masa berkabung hampir selesai. Dan kalau masa berkabung selesai, kubunuh nanti si Yakub itu. Karena dia merampas hak kesulunganku. Dia lupa beberapa tahun yang lalu dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, saudara. Ya, tapi dia bilang akan kubunuh adikku itu. Dia merampas semuanya dariku, katanya. Nah akhirnya Yakub lari saudara ke rumah pamannya. Saudara ingat siapa pamannya? Kakaknya Ribka? Laban, ya saudara masih ingat ya. Jadi dia lari ke rumahnya Laban saudara. Supaya dapat perlindungan dari Laban dan dia tidak dibunuh oleh kakaknya saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya. Mengapa Esau kehilangan semuanya akhirnya? Kenapa Esau bisa kehilangan hak kesulungan? Ini pertanyaan yang harus dijawab saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang berpikir saudara, karena begini. Oh karena Yakub itu suka tinggal di kemah, sedangkan Esau itu suka di padang. Dia suka tinggal di rumah, terus di karang-karang cerita. Karena suka tinggal di kemah, dia suka berdoa. Kalau Esau di padang gak pernah berdoa. Tapi Alkitab kan gak ngomong gitu saudara. Ya, jadi gak begitu alasannya saudara. Kalau masalah Yakub sukanya di rumah, Esau itu sukanya di padang, itu kan masalah karakter aja. Setiap orang kan berbeda. Coba bapak sama ibu di sini kalau punya anak 2 atau 3, sama nggak karakternya? Beda-beda kan? Ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang sukanya di rumah, ada yang sukanya main ke rumah teman, betul kan, saudara? Nah, itu masalah karakter, saudara. Jadi bukan itu. Tuhan gak memilih Yakub karena Yakub itu diam di kemah, sedangkan Esau suka ke padang. Bukan itu saudara, itu hanya masalah perbedaan karakter saja saudara ya. Coba saudara lihat siapa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ada di mana? Di padang saudara ya. Di padang, dia bukan di bait Allah terus kan enggak saudara. Di padang. Makanannya apa Yohanes Pembaptis? Apa saudara? Belalang, ya, doyan belalang saudara? Iya pak, mahal itu saudara di Baron, kalau saudara ke sana ya, banyak orang jual belalang itu saudara. Ya itu Yohanes Pembaptis juga makanannya belalang saudara ya. Dia ada di padang gurun. Apakah karena dia di padang jadi dia kurang rohani? Ya enggak gitu saudara ya. Jadi ini adalah masalah karakter aja yang berbeda. Jadi bukan itu masalahnya. Kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah kesalahan Yakub. Yakub itu menipu Esau katanya ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang benar bahwa Ribka dan Yakub berkomplot menipu Ishak bapaknya, ya kan? Dengan pura-pura Yakub menjadi Esau. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa bukan itu alasan utamanya kenapa Esau kehilangan hak kesulungan saudara. Ya, kenapa Allah membiarkan semua itu terjadi? Kenapa Allah membiarkan seolah-olah biar Yakub yang diberkati? Dan memang Alkitab mengatakan Allah memilih Yakub daripada Esau. Betul saudara. Apakah Allah pilih kasih atau Allah senang dengan penipuan itu saudara? Karena Yakub menipu? Enggak, bukan itu saudara. Semuanya ada alasannya saudara. Bukan tanpa alasan Allah memilih Yakub. Dan dia tidak memilih Esau saudara. Ya, apa alasannya? Nah inilah prinsip ini yang harus kita pelajari saudara pada saat ini. Ya. Alasannya adalah saudara, kalau saudara baca yang tadi ya, kuncinya itu adalah semangkuk
sop kacang merah. Itu kuncinya, saudara. Ya, kuncinya adalah semangkuk sup kacang merah. Dia menghina Allah, itu sebenarnya. Itu yang dikatakan tadi di dalam ayat pasal 25 tadi, saudara ya. Memandang hina hak kesulungannya. Jadi itu sebenarnya permasalahannya. Dia memandang hina hak kesulungan. Sekarang kita mau lihat Bilangan pasal 15 ayat 31. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa ke atasnya. Ini adalah Musa ngasih tahu bangsa Israel. Kalau orang memandang hina terhadap firman Tuhan, Tuhan itu akan marah, akan dilenyapkan orang itu, kata Musa kepada bangsa Israel, saudara. Saudara lihat, Esau memandang ringan terhadap hak kesulungannya, dia jual kepada Yakub. Gampang banget, dia bilang, sebentar lagi juga aku mati, udah ambil aja hak kesulunganku, udah yang penting aku akan makan, kenyang, aku berdiri dan pergi. Itu kan saudara, itu yang dikatakan tadi firman Allah tadi, saudara. Dia memandang ringan terhadap hak kesulungannya. Memandang ringan artinya memandang hina, seperti yang di sini, saudara. Itu adalah berkat Allah yang sudah akan diberikan kepada Esau, saudara. Tetapi dia memandang hina, memandang ringan terhadap hak kesulungan itu. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau. Pertanyaannya, apakah Tuhan senang dengan penipuan itu? Tidak. Yakub harus menanggung banyak perkara, saudara. Ya, akibat perbuatannya itu Yakub menanggung akibat dari perbuatannya itu. Tetapi Tuhan tetap memilih Yakub untuk diberkati, saudara. Ya, sekarang kita mau lihat lagi, saudara. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini ceritanya Imam Eli, saudara. Imam Eli itu punya anak dua, yang mana anaknya dua-duanya itu tidak menghormati Allah, suka ngambil persembahan-persembahan, saudara. Dia tidak menghormati Allah, Allah marah, saudara. Dia katakan gini, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli itu mati dalam perang. Dan hari itu bapaknya syok mendengar anaknya mati. Kemudian dia jatuh karena badannya gemuk, saudara. Dia jatuh, lehernya patah, mati juga, saudara. Di hari yang sama, kedua anaknya mati dan Imam Eli mati. Di hari yang sama, saudara. Saudara, dan setelah itu keturunannya tidak ada yang menjadi imam. Seperti yang difirmankan firman Tuhan. Mengapa hal itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena dia tidak menghormati Allah, itu aja, saudara. Esau itu tidak menghargai berkat Allah. Tidak menghargai berkat Allah berarti tidak menghormati Allah, saudara. Bangsa Israel juga demikian, melakukan hal yang sama. Mereka tidak menghormati Allah. Imam Eli dan anak-anaknya ini tidak menghormati Allah, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang tidak menghormati Allah, ini akibatnya dipandang rendah oleh Tuhan. Kita boleh bilang begini, oh firman Tuhan mengatakan aku tidak menjadi ekor tapi aku menjadi kepala. Tetapi kenyataannya dalam hidup kita seringkali memandang ringan kepada berkat-berkat Allah, saudara. Kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Dan kita tetap berkata, aku mau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tapi ngapa ya, kok sekarang jadi ekor terus? Itu kan permasalahannya, saudara.
Kita gak sadar saudara, kita harus bertanggung jawab atas berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang kita lihat saudaraku, Abraham itu dikasih janji tanah perjanjian. Iya kan saudara, Abraham tanah Kanaan saudara. Tuhan berjanji akan memberi dan Abraham taat. Abraham sampai di tanah Kanaan saudara ya. Saudara dan saya hari ini dalam perjanjian baru, saudara diberi berkat yang istimewa. Apa? Keselamatan. Betul gak saudara? Kita itu diberi berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan, yang mana kita dapat dengan cuma-cuma, gak bayar saudara. Karena kalau saudara bayar, saudara gak akan mampu membayarnya. Betul kan saudara? Jiwa kita ini hanya bisa ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dan sekarang saudara bilang, puji Tuhan aku sudah diselamatkan. Betul saudara? Itu berkat. Tapi berapa banyak orang Kristen yang menukar berkatnya dengan yang lain saudara? Betul apa enggak saudara? Atau saudara, mungkin kita tetap menjadi Kristen, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita menganggap remeh berkat ini. Berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan ini saudara, kita menganggap remeh. Seringkali kita punya pilihan-pilihan ya saudara dalam hidup ini. Hari ini saudara memilih hal yang benar. Hari Minggu kita ke gereja. Ini contoh kan ya saudara ya. Betul ya saudara? Saudara sudah memilih sesuatu yang benar. Tapi berapa banyak orang Kristen Minggu itu pergi ke Tawangmangu, ke Parangtritis. Boleh gak? Boleh aja, tapi setelah pulang gereja. Amin saudara. Kita kadang-kadang memandang rendah saudara ya, hal-hal rohani ini. Memandang rendah keselamatan yang sudah kita miliki ini loh saudara. Dan kita masih tetap berkata, aku mau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kenyataannya ekor terus saudara, buntut terus. Buntut sih enak saudara ya. Ya, tetapi saudara, Tuhan menghendaki kita jadi kepala, amin. Tapi saudara harus menghormati Allah, menghormati berkatnya, perkataan-perkataannya, perintah-perintahnya harus dihormati, amin saudara. Tuhan gak mau kita punya dua tuan. Mari kita lihat ayat satu lagi saudara. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita hanya bisa mengabdi hanya satu. Mau kepada Mamon apa mau kepada Allah? Ya, hari ini biar kita punya pilihan. Kita mengabdi hanya kepada Allah. Amin saudara. Kalau kita mengabdi kepada Allah, berapa kali saya katakan, berapa persen yang kita berikan kepada Tuhan? 100%. Amin saudara. 100% yang kita berikan kepada Tuhan saudara. Ya. Sekarang kita kembali coba kalau kita lihat Esau saudara. Kenapa dia kehilangan hak kesulungan? Saya katakan tadi, dia merendahkan berkat Allah, meremehkan, memandang hina hak kesulungan itu. Makanya Tuhan tidak memilih Esau, tapi Tuhan memilih Yakub. Bisa aja Esau menyalahkan Yakub, bisa kan saudara? Gara-gara Yakub, dan memang dia menyalahkan Yakub loh saudara. Makanya dia mau bunuh Yakub kan? Ya, dia mau bunuh Yakub. Sebenarnya bukan itu masalahnya saudara. Yakub itu hanya ujian bagi Esau. Dia mau kasih apa enggak, itu haknya Esau. Betul kan saudara? Kalau dia menganggap berharga hak kesulungan itu, dia enggak akan jual kepada Yakub. Benar enggak saudara? Kalau saudara menganggap bahwa bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah itu penting, kita enggak akan pergi kemana-mana sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Betul enggak saudara? Itu tergantung kita, bukan godaan dari luar saudara. Saya tadi pagi kasih contoh begini saudara. Kalau misalnya dulu kehidupan saudara itu gelap, saudara suka minuman keras, anggaplah seperti itu. Setelah 5 tahun saudara ikut Tuhan, saudara berhenti gak minum minuman keras, aku bertobat. Tapi satu hari ada teman kita orang Kristen loh, saat gereja sama gereja Gideon. Ini kan ulang tahunmu, ayo kita minum lagi yuk katanya ya. Oh, kita bilang enggak, aku udah bertobat, udah 5 tahun aku gak minum. Alah ikan ulang tahunmu toh, ayo lah cepet nih, udah tak beliin, ini yang paling mahal nih.
Gitu. Mungkin kita ditawari seperti itu dengan berbagai macam, akhirnya kita jatuh lagi di dalam dosa mabuk, saudara. Terus kita bilang apa? Sing salah itu dia, ngajak-ngajak saya. Menurut saudara yang salah siapa? Diri sendiri, kenapa mau? Betul kan saudara? Kalau orang yang ngajak itu kan cuma ujian aja. Kita mau apa enggak itu urusan kita kan saudara? Betul apa enggak saudara? Ya. Jadi sama seperti peristiwa Esau ini saudara. Esau menyalahkan Yakub karena dia kehilangan hak kesulungan saudara. Tapi sebenarnya dia sudah menjual hak kesulungannya. Dia memandang rendah saudara terhadap hak kesulungan, terhadap berkat Allah. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pandang rendah setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Keselamatan itu Tuhan berikan. Jangan pandang rendah saudara. Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Tuhan, saudara. Artinya, jaga langkah hidup saudara. Ini keselamatan harus dijaga. Jaga langkah kita, kudu bener. Jalan kita bener, omongan kita bener. Betul gak saudara? Kalau enggak, berarti kita sembrono saudara. Kita bilang, oh Tuhan ada dalam hatiku. Tetapi perjalanan hidup kita sembrono. Kata-kata kita kalau marah semua kebun binatang dari Juruk pindah ke rumah. Iya saudara, bagaimana ini saudara? Ya, kita bilang kita sudah diselamatkan, kita sudah bertobat. Tapi tingkah laku kita, perkataan kita gak menunjukkan hal itu saudara. Kita gak menghormati anugerah itu saudara. Mana bisa kita menjadi kepala? Iya kan saudara? Tapi kalau saudara sungguh mentaati dan menghargai berkat Allah, saudara bilang, Tuhan aku akan menjaga langkahku, hidupku aku akan jaga. Saudara saya percaya, ada lagu berkata, kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Betul gak saudara? Kalau Tuhan sudah buka pintu, ada yang bisa menutup? Gak bisa saudara. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menghargai segala berkat Allah, mungkin saudara satu saat mengalami satu jalan buntu. Tapi Tuhan bilang, aku akan buka pintu yang lain untukmu. Amin saudara. Aku akan buka pintu dan seorang pun tidak ada yang bisa menutupnya kalau aku sudah buka pintu. Itu sebabnya saudara, prioritas itu penting dalam hidup kita. Ya, pilihan-pilihan selalu ada setiap hari. Kita mau pilih yang benar, apa yang gak benar, itu tergantung pada kita. Esau itu punya pilihan. Dia mau bilang tidak sama Yakub, aku gak akan jual hak kesulunganku. Itu haknya siapa? Itu haknya Esau. Betul ya saudara? Tapi dia memandang rendah. Dia bilang, alah aku sebentar lagi mati aja. Wes PN, semua berkat-berkatku ambil. Sing penting aku mau makan kacang merah. Demi kesenangan sesaat itu saudara, makan kan 5 menit selesai. Apalagi kayak Esau itu orang di Padang ya, makan but gitu ya saudara, selesai saudara. Tapi berkat yang diterima Yakub itu sampai anak cucu saudara, sampai generasi, sampai hari ini ya saudara. Jadi hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk pilihan-pilihan kita. Ini yang kita bisa lihat dari karakter Esau. Mari kita lihat untuk kesimpulan. Pemusik bisa maju ke depan. Esau adalah cucu dari Abraham, bapa orang beriman. Dia adalah saudara Yakub dan anak Ishak. Dia memang anak sulung Ishak, tetapi dia tidak mewarisi hak milik anak sulung yang seharusnya ia dapat. Kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Karena Esau meremehkan hak kesulungannya. Meremehkan berkat Allah sama saja meremehkan Allah. Itu sebabnya Allah menolak Esau, karena Esau telah menolak Allah. Di antara sop kacang merah dan hak kesulungan, dia memilih sop kacang merah dan menjual hak kesulungannya. Esau kehilangan hak anak sulung yang seharusnya dia dapatkan karena pilihannya sendiri. Hari ini saudara, jangan nyalah-nyalah kayak orang lain. Ya, kalau saudara terjerumus dalam satu dosa ini dan itu, jangan salahkan si A, si B. Pilihan itu ada dalam hidup kita sendiri kok. Ya, hari ini saudara, saya mau ngajak kita nyanyi lagu tadi itu ya. Bila kau yang
membuka pintu. Pertamanya apa itu? Segala perkaraku. Ya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagu ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Dan kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara ini gara-gara si A, si B. Hari ini saudara, gak usah nyalahkan orang lain, gak usah menyalahkan situasi. Karena semuanya adalah pilihan kita sendiri. Bukan saatnya lagi kita menyalahkan orang lain, situasi atau apapun. Tapi baiklah kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu. Selama ini aku tidak menghormati Engkau. Aku tidak menghargai berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepadaku. Tapi hari ini aku akan berubah. Aku akan perhatikan jalan-jalanku Tuhan. Biar saat ini saudara berbalik kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi pada saat siang hari ini saudara. Haleluya Yesus. Saya percaya kalau hati kita sudah benar, dibersihkan oleh Tuhan. Dan kalau hari ini saudara punya masalah, sepertinya jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Dia akan buka pintu bagi saudara. Hal yang gak mungkin jadi mungkin. Dan kemudian lihat, saudara akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kalau saudara sudah diangkat, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Refnya katakan, bila Kau membuka pintu, Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Oh, bila Kau yang mengangkat. Amin. Aku percaya Tuhan Tiada yang dapat. Sekali lagi, bila Kau membuka pintu,
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun amin. dapat Kami percaya Tuhan, bila Kau yang mengangkat kami, tiada yang dapat merendahkan diri. tiada yang dapat, Tiada yang dapat sekali lagi, tiada yang dapat merendahkanku, tiada yang dapat merendahkan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Ampuni kami kalau kami selama ini lalai Tuhan, meremehkan berkat keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kami supaya kami jalan di jalan Tuhan, memperhatikan sungguh-sungguh terhadap perintah-perintah Tuhan, menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh supaya tetap suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, ketika kami mulai kembali kepada firman Allah, menghormati Allah, maka Tuhan mulai memberkati hidup kami. Tuhan mulai membuka pintu atas masalah-masalah kami. Dan Tuhan mulai mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Untuk petugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita semua diberkati karena kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Kami atas nama jemaat Gereja Gideonayu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Selanjutnya kami akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6.30, jam 9, dan jam 5 sore. Jemaat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pengumuman yang kedua, ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 5 sore bertempat di gereja. Pengumuman yang ketiga, ibadah komisi orang muda setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Pengumuman yang keempat, mengundang seluruh kaum bapak untuk hadir dalam ibadah komisi pria besok pada hari Senin tanggal 24 Oktober jam 7 sore atau jam 7 malam bertempat di Bapak Agung Nugroho. Pengumuman yang kelima, penyerahan anak akan diadakan di bulan Desember pada minggu kedua. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya dapat mengambil formulir di sekretariat gereja dan formulir yang telah diambil segera dikembalikan ke sekretariat gereja. Pengumuman yang keenam, gereja masih dalam proses pembangunan untuk mimbar depan dan dana yang dibutuhkan sebesar 95 juta. Bagi jemaat yang masih ingin memberikan janji iman dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan dengan ditulis janji iman pembangunan.
Total pembangunan, dana pembangunan yang terkumpul sudah 52.935.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah janji iman yang terkumpul bisa dilihat di slide LCD. Itu. Pengumuman yang ke-7, anggaran dana Natal umum tahun 2022 sebesar 25.300.000 rupiah. Mari kita dukung dalam dana dan doa, dan apabila jemaat ingin memberikan janji iman Natal, bisa dimasukkan amplop atau dimasukkan dalam kotak Natal. Pengumuman yang ke-8, panitia Natal membuka bazar makanan di akhir ibadah yang pertama dan kedua. Nanti Bapak Ibu bisa, di depan ada bazar untuk Bapak Ibu bisa menikmati dan membelinya untuk dana Natal. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumuman sepekan ke depan. Mari kita akan berdoa, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat siang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, untuk hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani, untuk mengembalakan sidang di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Teddy Cipta Amin, Engkau memberkati Bapak Agus Sudarmono, Engkau memberkati Bapak Yohanes Sitanggang, dan Engkau memberkati Ibu Mami Eli Ermawati. Biarlah Tuhan senantiasa akan mengurapi keempat hamba-Mu ini. Engkau memberkati dalam setiap apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Jadikan hamba-hamba-Mu ini di mana saja menjadi berkat bagi semua orang, terutama untuk jemaat yang ada di tempat ini. Dan kami Tuhan juga berdoa untuk pembangunan gereja. Biarlah Tuhan senantiasa akan mencukupkan segala dananya, dan kami akan menikmati Tuhan, menikmati kemurahan-Mu, menikmati Engkau ada di sini, di tempat ini dengan sukacita, dengan pembangunan gereja yang ada di tempat ini, dan Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa juga akan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu ini akan menjadi berkat bagi gereja dan bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.